Halo, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas curhat tadi ya, kemarin itu berapa ya? Jadi sekarang kita akan coba, mungkin masih kita ngobrol ya. Sebenarnya masih banyak ngomong ya, kita ngasih ngobrol dan lain-lain. Nah, mengenai daripada tanaman kipait ya, karena memang ini juga sebenarnya baru selesai tadi motong ataupun juga ngambil daun kipait ngarit ya, itu ngerimbas untuk pembuatan daripada kompos ataupun juga POC. Nah, jadi sehingga agak kadang-kadang ada palal-palal pahit-pahit gimana. Bahkan tangan kita kalau memang kalau udah apa namanya tuh metik ataupun juga motong itu ya udah kita tangan kita pahit lumayan lah sampai siang gitu. Nah, tentunya sahabat semuanya jangan sampai lupa ya. Kalau yang mau subscribe mau subscribe ya subscribe silahkan monggo. Kalau yang enggak juga nggak masalah ya. Kita di sini hanya sama-sama sharing ya. Kalau yang mau mendukung yang monggo, yang nggak mendukung juga ya nggak ada paksaan sebenarnya. Yang terpenting kita sama-sama untuk saling mengoreksi diri saja lah ya. Bukan termasuk untuk menggurui, tapi kita hanya berbagi pengalaman. Nah, kalau kita tahu tanaman kipait ya ataupun juga mungkin namanya tuh Titonia diversifolia ya ataupun juga mungkin kita sering disebut kipait, insulin atau mariren ya. Dan memang tumbuhan yang memiliki bunga tuh kayak bunga matahari, cuman ini gak kecil ya. Kalau bunga matahari kan gede, ini agak kecil. Daunnya tuh seperti halnya trisula. Asalnya ini tanaman kipait ini sebenarnya dari Meksiko jauh ya sampai ke Indonesia ya. Mungkin pertama kali ditemukan di Meksiko gitu ya. Tumbuhan kipait dapat tumbuh dengan baik ya pada tanah yang kurang subur. Bahkan sampai di musim kemarau juga kalau tanaman kipait nggak disiram sama sekali itu tumbuh subur dan bahkan bagus digunakan untuk yang namanya POC dengan yang mengandung nitrogen ya khususnya. Ada juga sebenarnya tanaman-tanaman yang lain yang mengandung nitrogen tinggi itu seperti halnya tanaman-tanaman legum ya, tanaman kacang-kacangan seperti itu. Nah, tanaman ini memang sering dijumpai di semak-semak pinggir jalan ataupun juga ya di lahan-lahan pertanian ada juga seperti itu ya. Bahkan sampai di sini kalau kita bicara masalah tanaman kipait banyak bahkan sampai kayak udah mutan gitu lah. Manfaatnya banyak sebenarnya ya. Bisa buat obat gatal-gatal juga. Kalau kipait itu bisa buat obat-obat karena dari rasa pahitnya ya. Dari ada namanya tuh kandungan yang di situ bisa mengobati daripada gatal-gatal dan juga kudis ya. Kudis, kurap dan lain-lain lah. Pokoknya penyakit-penyakit kulit lah kalau biasanya dengan gatal-gatal tuh ya. Dan memang cara meraciknya juga cukup sederhana, yaitu cukup rebus daun kipait apa namanya tuh sebentar aja ya. Kemudian air rebusannya digunakan untuk mandi. Sedangkan daunnya dipakai untuk menggosok bagian gatal-gatal ataupun juga kudis. Itu memang bisa juga ya seperti itu. Nah, sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau orang yang udah punya diabetes ataupun juga kencing manis, coba deh minum daun insulin ya, ekstrak daun insulin ataupun juga daun kipait. Itu ada yang banyak seperti itu. Nah, jadi memang sehingga tanaman ini dikenal sebagai tanaman insulin tadi dia misalnya dikatakan kipait ataupun juga tadi apa namanya tuh Titonia ya, Titonia apa namanya itu diversiviola ini juga disebut seperti mariren, insulin, kipait. Ya intinya itu aja juga ya, tanaman-tanaman yang pahit ya. Bisa digunakan ya untuk daripada suplemen pupuk organik seperti halnya diekstrak ya dengan menggunakan baik dijadikan sebagai kompos ataupun juga dijadikan sebagai POC pupuk organik cair. Nah, bahkan sampai bisa digunakan juga sebagai pesna pestisida nabati karena rasanya begitu pahit karena tiga kunci sebenarnya kalau untuk membuat pestisida nabati itu satu tuh yang penting rasanya pahit, pedas sama pahang kayak gitulah ya ibaratnya nyengat karena memang ada daripada toksiknya yang bisa meracuni ataupun juga bisa memberikan efek kepada hama-hama tanaman seperti itu sehingga tanaman tersebut tuh terhindar daripada yang hama atau bisa terminimalisir daripada hama tersebut. Nah, tentunya kipait ini juga memang banyak lah seperti halnya ada hidroponik juga yang menggunakan hidroponik organik tentunya ya seperti di wilayah Bandung kalau nggak salah dia menggunakan daripada tanaman kipait ini sebagai apa namanya itu bahan dasar untuk pembuatan daripada nutrisinya. Kenapa demikian? Karena dalam tanaman kipait ini ada unsur yang namanya unsur nitrogen, fosfor dan juga kalium. Nah, selain juga sebagai pupuk organik ya memang seperti itu pestisida nabati juga ya karena memang bisa apa namanya tuh tanaman kipait ini mengandung senyawa-senyawa yang tidak disukai oleh serangga-serangga ya
dan memang bisa menjadikan tahan terhadap penyakit-penyakit yang menyerang juga. Nah, tumbuhan ini juga memiliki kandungan turunan alkoid ya yang bersifat bakterisida. Daun kipait sendiri juga mengandung seperti halnya kuasinoid ya, yang bersifat mengoksidasi kulit sel bakteri, sehingga adanya kandungan 4 metelin juga ataupun juga yang lainnya membuat rasanya yang menjadi pahit ya pada kipait ini. Memang rasa yang pahit itu seperti halnya daun pepaya, brotowali, kipait itu bisa dijadikan sebagai, yang pahit-pahit itu bisa dijadikan sebagai pupuk pestisida nabati ataupun juga pupuk organisasi. Itu tergantung daripada sahabat semuanya yang ingin digunakan. Nah, tentunya bahkan sampai di sini ya, yang dibaca sebenarnya banyak sekali kemanfaatannya, dari mulai untuk kipait ini bahkan sampai memang banyak juga yang peneliti ya. Nah, jadi intinya bagaimana cara gunakannya ya, bagaimana cara kita meracik daripada pembuatan POC ataupun juga pembuatan pestisida nabati dari kipait, mudah sebenarnya. Ya mungkin nanti kita akan coba sertakan videonya sambil kita praktek langsung lah ya, praktek langsung di lapangan bagaimana sih kita buat daripada tanaman kipait tersebut. Proses dekomposisi untuk tanaman kipait itu cepat sebenarnya, 2 minggu atau 3 minggu udah maksimal sebenarnya ya, 21-14 hari biasanya, karena memang untuk proses dekomposisi atau fermentasi tersebut ditandai ketika fermentasi berhasil tuh pertama ya memang keluar gas, baunya tidak terlalu kayak bau bugang gitu ya, kayak bau ini, tapi baunya seperti hanya bau tape, dan juga keluar gelembung-gelembung daripada air tersebut ataupun juga ada buih di atasnya, itu memang bisa menandakan fermentasi juga berhasil. Nah, kalau udah fermentasi berhasil, kita bisa menggunakannya menggunakan dosis 1:10 bisa, ataupun juga tergantung daripada kita uji dosis ya, 1:5 juga bisa, seperti itu. Tergantung kita di fase-fase apa nih yang mau kita gunakan. Tapi ingat, jangan berlebihan juga, karena kalau berlebihan terlalu banyak unsur nitrogen dalam tanah, itu apalagi kalau dalam tanaman cabai bisa juga mengakibatkan terjadinya yang namanya virus Gemini ya, karena memang kurangnya unsur F dan unsur K juga, seperti itu. Jadi terlalu banyaknya unsur N, walaupun memang bagus sebenarnya untuk pertumbuhan daripada vegetatif, tapi ketika di masa-masa generatif itu memang yang kita butuhkan itu bukan unsur N. N itu hanya seberapa persennya saja, tapi yang dibutuhkan adalah unsur P dan juga K-nya, seperti itu. Nah, oke, baik, itulah ya informasi mengenai dari tanaman kipait. Tanaman kipait ini bermanfaat pertama buat ngobatin gatel. Wah, kalau udah orang gatel-gatel ini, garuk-garuk udah nyari daun kipait, balur langsung aja juga nggak masalah. Ya pahit ya wajar gitu ya. Terus apalagi sebagai pupuk dasar, pembuatan dasar ya untuk POC, pupuk organik cair dari kipait, itu bisa dicampur juga di mix ya dengan seperti hanya bonggol pisang, air kelapa ataupun juga air leri ya. Ada juga nanti kita dicampur lagi dengan molnya juga bisa ya, seperti halnya dari mol nasi basi ataupun juga dari mol pisang, atau mol juga dari mana lagi ya, banyak lah sebenarnya mall-mall itu, dari tape dan lain-lain. Bahkan mungkin banyak juga ya orang buat bahkan menggunakan Yakult ataupun juga yogurt, itu mangga, itu terserah daripada kreativitasnya bagaimana. Jadi intinya tanaman daun kipait ini kita kumpulkan daun-daunnya ya, kalau batangnya yang masih muda, karena memang kalau batang untuk dekomposisinya terlalu lama, daunnya tersebut kita kumpulkan. Selepasnya kita kumpulkan daun tersebut ya, kurang lebih ada berapa kilo. Nah, nanti kita direndam terlebih dahulu di air, ataupun juga mungkin nanti siapin juga airnya ya, air jangan PDAM. Nah, jangan sampai menggunakan daripada air PDAM. Kenapa demikian? Biasanya banyaknya kandungan kaporit, bahkan sampai air tersebut bau menyengat dan tidak sedap buat kita. Bahkan untuk diminum saja mungkin rasanya nggak enak, enak gimana, palal gimana kayak gitu ya. Nah, maka kalau udah kita semuanya menyiapkan tersebut, sebenarnya daun kipait itu bisa ya, ibaratnya satu bahannya tadi kan, kipaitnya bisa dicampur dengan bonggol pisang ya, dicacah terlebih dahulu ya, ataupun juga dipotong-potong ya, jangan terlalu besar-besar lah ya, sekecil mungkin ya kalau bagus, supaya bisa terekstrak dengan baik. Dicampur juga dengan serabut kelapa, walaupun serabut kelapa memiliki kandungan tanin, tapi kita bisa diekstrak terlebih dahulu ya, disimpan terlebih dahulu, direndam, buat terlebih dahulu, dibuang taninnya, maka dibuatlah dari air tersebut untuk campuran daripada pupuk POC. Bisa dicampur dengan bekatul juga
ataupun juga uut, dedek ya, dicampur. Dan selepasnya dicampur semuanya daun kipait ya, ataupun juga dosisnya itu tergantung ya. Kalau memang dominannya adalah daun kipait, maka akan mendapatkan daripada VOC tersebut adalah untuk masa-masa vegetatif. Kenapa? Karena yang akan dihasilkan nanti selepasnya proses fermentasi untuk VOC tersebut, maka yang banyak mengandung unsurnya itu adalah unsur N atau juga unsur nitrogen. Jadi perlu kita ingat, N itu yang hijau-hijau, yang kalau daun kering itu karbon. Nah kalau kita pengen buat kompos kering, itu biasanya rasionya keberhasilannya tuh diindikasikan oleh daripada yang namanya tuh C per N, sahabat, ataupun juga rasio karbon dan nitrogennya sebagaimana perbandingannya, seperti itu. Dari segi karbon sama N itu jangan sampai dipisahkan ya. Walaupun sebenarnya banyak ya hal-hal, intinya apa? Kita bisa menggunakan daripada pembuatan VOC itu, yang penting apa, kita punya apa namanya tuh tanaman-tanaman ataupun juga tumbuh-tumbuhan direndam di air, dicampur dengan seperti hanya ada bakteri pengurai. Selepasnya bakteri pengurai kita diamkan fermentasi, sebenarnya itu juga udah jadi. Cuman kalau kadang-kala kan banyak orang tuh pengen yang kita fokusnya di unsur N, pengen fokus di unsur P, pengen unsur di unsur K, atau juga pengen di komplit nih NPK-nya juga ya. Itu bisa sebenarnya seperti itu. Nah maka silakan coba cari lagi di sumber-sumber yang lain ataupun juga di link-link sebelah buat semuanya. Intinya ayo sama-sama kita terus bereksperimen, terus berkreasi, membuat suatu kreativitas. Jadi jangan sampai saya ini nggak bisa, jangan dulu ngomong nggak bisa deh, praktek aja dulu. Kalau udah praktek menemukan suatu kendala dan lain-lain, nah baru coba tanyakan kepada yang ahlinya. Maksudnya apa? Jangan sampai ibaratnya kita dalam kehidupan malu bertanya nanti sesat di jalan. Tapi kita harus benar-benar berani cari informasi sebanyak-banyaknya. Kita tampung, kita rangkum oleh kita sendiri, dan kita coba praktekkan sendiri, punya kesimpulan sendiri. Walaupun memang kita berbicara kalau teori itu, teori pertanian banyak versi ya. Kata-kata ini seperti ini, kata ini seperti ini, kata seperti ini. Ya udah, tinggal gimana caranya yang terbaik buat sahabat semuanya. Mau mengikuti yang harus organik nih, atau mungkin yang konvensional harus campur NPK, fosfor, kapur, dolomit dan lain sebagainya, ataupun juga yang ini ya udah tinggal campur aja tanahnya, udah tinggal tanam. Cuman memang hasilnya juga yang ya sahabat semuanya dapatkan nantinya. Kalau organik mungkin kita tahu dari mulai residu-residu kimia nggak ada sama sekali. Kenapa demikian? Aman, berarti sehat. Kalau pupuk kimia, menggunakan pupuk kimia terlalu sering, maka akan ada residu yang nanti kalau kita makan tersebut akan mengakibatkan daripada menumpuknya dalam tubuh kita ini residu-residu yang berbahaya, zat-zat yang berbahaya, yang mengakibatkan tentunya terjadinya penyakit-penyakit kronis dan lain sebagainya. Ada juga mungkin ceglur lah istilahnya ya, tanam udah lupakan saja, nggak disiram sama sekali. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Kalau yang berhasil mungkin tanahnya udah secara alami dia ada namanya proses dekomposisi, sehingga ya bagus tanahnya. Tapi kalau tanahnya kering, kerontang, gersang ya, ibaratnya kering, gersang ya, cuman memang karakteristik tanah itu berbeda-beda. Ada litosol, andosol, dan lain-lain deh pokoknya. Ada tanah pegunungan sama tanah sawah beda juga ya. Maka intinya satu, kembali lagi, ayo sama-sama kita semuanya mau terus banyaknya bereksperimen. Eksperimen tuh gak perlu kita di laboratorium saja, tapi kita coba di rumah, membuat daripada seadanya. Kita buat POC deh apa aja. Maka kita sebenarnya seperti halnya sedang berada di laboratorium. Laboratoriumnya di mana? Rumah kita sendiri. Sama seperti yang saya sendiri, rumah itu seperti halnya laboratorium. Kenapa demikian? Terus ingin belajar. Kalau bisa dan hasilnya memang bagus, itu daripada hasil jerih payah kita. Tapi kalau hasilnya masih belum maksimal, ya mungkin kita harus bisa mengevaluasinya, mempelajarinya kembali. Sehingga kalau kita udah mendapatkan hasil yang maksimal, jangan sampai lupa sampaikan kepada yang lainnya. Jadi jangan sampai kita punya ilmu tuh untuk diri kita sendiri saja, tapi bagaimana caranya kalau kita punya ilmu, manfaatkan buat yang lainnya. Secara cuma-cuma gratis deh, sebarkan semuanya, bebas kepada siapapun. Kenapa demikian? Suatu saat kita akan mendapatkan kemanfaatannya itu sendiri. Jadi jangan sampai kita berpikir hanya untuk uang dan saja ilmu tersebut, tapi jadikan ilmu yang kita miliki adalah supaya bisa dinikmati oleh banyak orang. Kenapa demikian? Banyak orang yang pengen jadi sarjana pertanian, dia harus sekolah dulu, biaya mahal ya. Ada juga yang dapat daripada beasiswa. Tapi kalau yang gak ada beasiswa, gak punya biaya, dia pengen mencoba, silahkan coba eksperimen di rumahnya. Kenapa demikian? Udah, kalau kita ibaratnya kalau kita pengen sukses gimana?
Kalau kita pengen usaha, lihat kesenangan kita apa nih. Ya, contohnya kita senangnya di cocok tanam, udah dalami, pahami masalah cocok tanam, suatu saat kita akan menemukan suatu keberhasilan daripada apa yang kita sukai tersebut. Bahkan bisa jadi pundi-pundi uang tentunya. Kebutuhan sehari-hari kita terpenuhi, walaupun kita nggak bisa menjualnya ke pasar, tapi minimal kita sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita, kebutuhan yang ada di rumah kita. Itu aja ya. Oke, baik, terima kasih dan see you later. Sampai jumpa kembali. Jangan sampai lupa untuk mendukung daripada channel ini yang ingin mendukung. Tapi kalau yang nggak ingin mendukung, kita hanya sebatas sharing saja di sini, saling berbagi ilmu ya, bukan untuk menggurui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.